Angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Wiku meminta kepala daerah meningkatkan perhatian penanganan pasien yang ada di ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikindro Putra Pamungkas dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dari video sebelumnya kita dapat melihat melonjaknya kasus COVID-19 dan angka kematian. Kasus ini bisa disebabkan karena kurangnya patuhnya masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M. 5M sendiri memiliki arti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas tubuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana caranya agar kita bisa dapat melakukan 5M ini di rumah atau melakukan 5M ini ketika kalian akan berpergian. Karena itu jangan lewatkan video kali ini. Tidak. Oke, terima kasih. Dari video sebelumnya kita dapat bisa melihat bagaimana cara melaksanakan 5M di rumah maupun saat beraktivitas di luar. Dari itu, saya anjurkan pada kalian semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Dan setelah itu, kita akan beranjak pada namanya vaksinasi. Setelah video selanjutnya kita akan membahas namanya manfaat vaksinasi dan
buat apa vaksinasi tersebut. Dari itu jangan kemana-mana, lihat video cekidot. Sebagai pengenalan, kita akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja virus. Virus yang menempel pada tubuh kita akan menjadi patogen pada tubuh. Kemudian, akan memberikan RNA ke dalam sel kita. RNA di dalam sel akan meminta sel untuk menggandakannya, sehingga terbentuk RNA yang banyak di dalam sel. Hal ini membuat sel kita menjadi sakit. Kemudian, sel akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi digunakan untuk membunuh virus tersebut. Proses ini membutuhkan waktu, sehingga jika sistem imun kita tidak maksimal, maka kita akan memiliki gejala paparan virus. Pada paparan virus COVID-19, gejala yang timbul merupakan gejala COVID-19. Untuk mencegah terjadinya paparan virus, maka salah satu cara yang paling efektif adalah pemberian vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi. Manfaat vaksin antara lain untuk menurunkan resiko munculnya gejala yang tidak diinginkan, pembentukan herd immunity, yaitu terbentuknya imunitas tubuh secara alamiah, dan dari aspek sosial ekonomi dapat membantu masyarakat lebih produktif. Berikut merupakan konsep herd immunity. Yang pertama, ketika masyarakat tidak divaksin, dalam kondisi sehat terpapar dengan yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Yang kedua, ketika sebagian kecil masyarakat sudah divaksin dan terpapar dengan orang yang sakit, maka masyarakat yang sehat hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang sudah divaksin. Dan yang ketiga, pada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, jika terdapat paparan, maka sebagian besar masyarakat bisa tetap sehat karena sudah terbentuk imunitas alamiah atau herd immunity. Berikut adalah jenis-jenis vaksin. Vaksin yang pertama merupakan vaksin generasi pertama. Pada vaksin ini mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Pada vaksin generasi kedua mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan. Pada vaksin generasi ketiga mengandung vaksin rekombinant, salah satunya mengandung RNA. Mekanisme vaksin RNA. Ketika kita divaksin, tubuh kita sudah terlatih untuk mengenal spike yang ada di virus dengan cara mengambil kopi RNA. RNA tersebut akan membentuk mRNA atau RNA messenger yang akan masuk ke dalam sel dan memberikan perintah kepada sel untuk membentuk spike dari virus dalam jumlah yang banyak. Ketika hal ini terjadi, sistem imun akan memberikan sinyal untuk menghancurkan spike dan mRNA dengan cara mengaktifkan antibodi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem imun kita sudah dapat melawan spike dari virus tersebut. Suatu ketika, jika virus tersebut datang kembali untuk menginfeksi, sel B atau sel memori dalam tubuh kita sudah dapat langsung memproduksi antibodi dan sesegera mungkin untuk mencegah virus tersebut menyebar di dalam tubuh. Berikut ini merupakan beberapa efek yang mungkin ditimbulkan setelah proses vaksinasi. Yang pertama, jika nafsu makan meningkat, maka disarankan untuk mencukupi asupan makanan. Yang kedua, jika timbul rasa kantuk, disarankan untuk tidur yang cukup dan tidak berkendara. Jika timbul rasa nyeri pada bagian yang disuntikan, maka dapat dilakukan kompres dengan air dingin. Jika timbul demam, maka disarankan untuk minum air putih yang banyak dan minum obat penurun demam. Oke, dari video sebelumnya kita dapat melihat manfaat dari vaksinasi tersebut. Maka dari itu, pesan saya kepada kalian semua dalam video ini adalah tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M dan mengikuti vaksinasi yang diikuti pemerintah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.